Shalom guys, shalom orang-orang muda dimanapun kau berada. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Giving My Best dengan judul My Life. Bersama dengan saya, Pastor Fanny Paendong. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat masa muda yang kau berikan bagiku. Biarlah masa mudaku boleh semakin hari semakin baik, semakin sempurna seperti yang Tuhan inginkan, dan kami bisa maksimal di dalam kami menggenapkan rencana Tuhan di dalam hidup kami, hari-hari kami. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa menjalani hidup kami. Kami punya keterbatasan, kami punya kelemahan, dan kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Orang-orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dengan judul My Life, hidupku. Ada apa dengan hidup kita masing-masing? Ada apa dengan hidup saya di tengah-tengah dunia ini? Apa yang Tuhan mau dengan hidup kita? Mari bersama kita belajar dari Daniel 1 ayat 5-8. Kita mulai dari ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Di sini dikatakan bahwa mereka harus mengalami pendidikan selama kurang lebih 3 tahun. Selanjutnya ayat 7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Coba lihat dalam ayat 7 sampai dengan 8 ini, kita mendapati bahwa mereka itu mendapatkan hidangan atau sajian istimewa yang biasa diminum dan dimakan oleh raja. Namun Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Selanjutnya ayat 10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 11, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kita melihat di sini Daniel pun punya sebuah kebiasaan yang sangat baik untuk datang berdoa kepada Allahnya. Orang muda, kita mau fokus di dalam ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Apa yang kita belajar dari ayat 5 ini? Yang kita bisa belajar dalam kehidupan Daniel, ternyata
Daniel ini sudah memiliki sebuah pola dalam kehidupannya sehari-hari, atau yang kita kenal dengan sebuah kebiasaan. Dan ternyata raja pun punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kebiasaan raja pada saat itu adalah makan dan minum anggur. Makan makanan yang tentunya istimewa yang tidak biasa dimakan oleh rakyatnya. Demikian juga anggur. Nah, kita melihat di sini di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 19 bagian B katakan, sedangkan mereka sendiri diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan yang merusak manusia. Sebab kalau orang dikalahkan oleh sesuatu, maka ia hamba dari yang mengalahkannya. Kita belajar poin pertama ini tentang kebiasaan. Nah, kebiasaan itu lambat laun akan menjadi sebuah gaya hidup kita. Dan orang yang dikuasai oleh kebiasaan, dia menjadi budak atas kebiasaannya. Menjadi sebuah pertanyaan buat kita, apakah kebiasaan itu baik atau tidak yang sedang kita lakukan. Kalau kebiasaan itu kebiasaan-kebiasaan yang baik, tentu itu akan mendapatkan keuntungan bagi kita, bahkan keuntungan bagi orang-orang sekitar kita. Tapi kalau kebiasaan itu buruk, maka kita ditawan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu dilakukan bukan hanya merugikan untuk diri kita, tapi juga sejatinya teman-teman dengar baik, itu pun dapat merugikan orang-orang sekitarmu, merugikan orang tuamu, merugikan teman-temanmu, sahabatmu. Terlebih lagi engkau menyakiti hati Tuhan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Di dalam bahasa Inggris versi lain mengatakan for yourself to whatever control you. Sebab kamu adalah budak dari apapun yang mengontrol kamu. Kamu akan menjadi budak, akan menjadi hamba dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengontrol kamu. Sayangnya ada banyak orang-orang muda yang memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang susah sekali mengontrol diri untuk tidak, lihat ya, menghabiskan waktu dengan bermain game online, ataupun terikat dengan pornografi, ataupun terikat dengan narkoba, terikat dengan free sex, pergaulan bebas, dan begitu banyak kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang dikontrol dan engkau menjadi budak atas kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Dengar baik-baik orang-orang muda, firman Tuhan pun dalam bagian lain mengatakan, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan-pergaulan kamu yang tidak baik itu merusak tatanan hidupmu, merusak kebiasaan-kebiasaan yang sudah kamu bangun. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Kenapa? Karena engkau punya komunitas yang keliru, komunitas yang tidak sehat. Itu yang akhirnya membentuk kamu memiliki sebuah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ayo hari-hari ini coba perhatikan lingkungan sekitarmu. Ring satu kamu, adakah ring satu kamu atau komunitas inti kamu itu membuat kamu memiliki sebuah kebiasaan-kebiasaan yang semakin baik, bukan mengalahkan kebiasaan-kebiasaan baik dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, karena itu ya, dalam Wikipedia mengatakan kebiasaan adalah suatu perilaku rutin yang dilakukan secara rutin dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Tanpa kita sadari, ya perilaku-perilaku itu menjadi sebuah rutinitas hidup. Contoh, ya, ada orang kalau bangun pagi karena sudah punya kebiasaan datang berdoa kepada Tuhan. Namun ada anak-anak muda yang bangun pagi kebiasaannya bukan datang berdoa kepada Tuhan, tapi mencari handphonenya, lalu lihat statusnya, lihat WA-nya, lihat update level game online-nya. Nah, ini kan secara otomatis terjadi begitu saja dari hari ke hari, cenderung terjadi secara tidak sadar.
dapat saja dilakukan dengan seketika. Bahkan William James mengatakan, seluruh hidup kita itu adalah sekumpulan kebiasaan. Hidup kita itu adalah sekumpulan dari apa yang sudah kita lakukan dari day by day, dari hari ke hari, time to time, dari waktu ke waktu. Seperti itu. Ya, kebiasaan-kebiasaan ini coba perhatikan baik-baik. Benar-benarkah ini menguntungkan buat kita atau merugikan kita? Dalam sebuah penelitian Duke University tahun 2006, 40% tindakan yang dilakukan oleh seseorang bukanlah keputusan sungguhan, tapi karena itu sebuah kebiasaan. Nah, tadi saya sudah berikan contoh di awal, ada kebiasaan-kebiasaan ketika kita bangun pagi hari. Ya, tidak perlu menunggu sebuah keputusan ketika kita bangun pagi hari. Ada yang langsung pergi ke toilet, ada yang langsung datang berdoa, baca Alkitab, ada yang langsung cari kopi, ada yang langsung cari informasi, berita online atau baca koran dan lain sebagainya. Tidak menunggu sebuah keputusan-keputusan yang cukup lama, tapi itu dilakukan dengan inisiatif sendiri. Nah, kita harus perhatikan baik-baik kebiasaan apa yang sedang kita bangun dalam masa muda kita. Jangan sampai itu merugikan masa depan kita. Nah, yang kedua, dalam ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, kita belajar yang pertama tadi adalah tentang kebiasaan. Yang kedua bicara tentang komitmen. Daniel berketetapan. Daniel berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan apa? Makanan dan minuman raja. Karena dia menyadari bahwa makanan, minuman atau santapan raja itu tidak boleh masuk ke dalam tubuhnya ini. Karena tubuhnya ini adalah milik Allah. Dan konteksnya pada waktu itu, santapan raja itu adalah tidak berkenan. Tidak sesuai dengan kepercayaan Danielnya kepada Allahnya. Wow, orang muda ini memegang komitmen ketetapan yang tinggi dan dahsyatnya. Maukah teman-teman memiliki komitmen seperti Daniel? Tidak menajiskan dirinya dengan cara-cara dunia ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jangan sampai kita berpikir, wah hidup saya masih panjang kak. Saya masih ingin free, saya masih ingin bebas. Ingat guys, akan ada waktunya engkau dipanggil oleh Tuhan. Dan engkau dan saya tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Satu hal yang kita harus lakukan seperti Daniel. Pegang teguh komitmenmu untuk menjaga kekudusan. Jaga hidupmu semakin hari semakin lebih baik, semakin sempurna, seperti yang Tuhan inginkan dalam masa mudamu. Jangan kecewakan Tuhan, jangan kecewakan orang tuamu, jangan kecewakan orang-orang yang mengasihimu, karena engkau tidak bisa menjaga kekudusan, tidak pegang komitmen. Albert Einstein mengatakan bahwa keberhasilan seseorang itu didapat dari 15% bakat. 85% adalah kerja keras dan persiapan. Nah, bicara tentang persiapan ini bicara tentang sebuah komitmen, ketetapan untuk hidup tekun. Tentunya teman-teman punya mimpi. Nah, bagaimana cara engkau meraih mimpimu? Milikilah komitmen, milikilah ketetapan hati. Selain engkau menjaga hidupmu, hidup dalam kekudusan, tapi engkau juga harus belajar untuk memiliki komitmen tinggi. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan jadi orang muda yang
mudah putus asa yang tidak pegang janji. Saya percaya teman-teman belajar juga dalam Daniel pasal 6 ini ayat 1 sampai dengan 4. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Di sini Darius mengangkat 120 wakil. Namun 120 wakil ini lalu diangkat lagi ada 3 pejabat tinggi yang membawahi mereka itu. Kita lanjutkan di dalam ayat yang ketiga. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, kita belajar K yang ketiga. K yang ketiga kita bicara tentang ketekunan. Ya, saya sangat setuju sekali. Karena Daniel pribadi orang yang bukan hanya memiliki sebuah kebiasaan yang baik, yang bukan hanya memiliki sebuah komitmen, namun juga dia memiliki ketekunan. Ketekunan yang dimiliki oleh Daniel itu sungguh patut teman-teman teladani. Apa yang tekun dilakukan oleh Daniel? Saya percaya Daniel bukan hanya tekun dalam hal ibadah kepada Allah, tapi Daniel juga merupakan seorang pribadi yang tekun, rajin belajar. Dia mencari cara bagaimana dapat mengupgrade dirinya. Teman-teman, engkau dan saya harus bisa mengupgrade diri kita masing-masing, karena kita sementara sedang akan memasuki bonus demografi, di mana tahun 2030 akan lebih banyak tenaga-tenaga kerja muda yang lahir, yang memiliki kecerdasan, memiliki kompetensi yang luar biasa. Engkau tidak boleh ketinggalan, engkau harus mengupgrade diri dengan ketekunan. Karena itu perhatikan baik-baik. Bagian kita adalah membangun kehidupan dengan kebiasaan, komitmen, dan ketekunan. Dan bagian Tuhan adalah mempromosikannya. Kita seringkali berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakai masa muda saya Tuhan. Tuhan pakai saya menjadi kepala bukan ekor. Tuhan pasti memakai kita, tapi Tuhan memakai kita dengan kapasitas kita. Karena Tuhan mau kita belajar juga untuk mengupgrade diri dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Ada begitu banyak kesempatan kita tidak bisa gunakan dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak siap. Karena kita tidak mengupgrade diri kita. Dengan apa? Tadi, tekunlah belajar, tekunlah melayani, tekunlah beribadah kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong teman-teman, orang-orang muda dimanapun kau berada. Minta Tuhan lengkapi terus dengan para mentor-mentor, dengan Holy Spirit, dengan semua kesempatan-kesempatan yang terbuka di depanmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sama berdoa buat teman-temanku, orang-orang muda dimanapun mereka berada. Pakailah masa muda mereka Tuhan untuk lebih maksimal lagi Tuhan. Hidupku ada dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan ampuni segala kekurangan, keterbatasan, dan dosa-dosa yang sudah mengikat mereka. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus, menyertai hidupku dan hidupmu hari ini, sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan percaya, katakan bersama saya, amin.
Amin, amin. Teman-teman, terima kasih buat waktunya hari ini. Bagikan sharing firman Tuhan ini kepada komunitasmu, kepada sahabatmu, kepada keluargamu, bahkan kepada gereja lokalmu. Kiranya dalam masa muda kita, semakin hari kita semakin memuliakan Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dibawa, dipersembahkan bagi hormat kerajaan Allah. Jika berkenan, teman-teman bisa subscribe, bisa like, bisa komen di link YouTube ini, supaya YouTube ini pun dapat terus dimaksimalkan, dapat terus dikembangkan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa di luar sana. Dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. God bless you. Haleluya. Amin.